Ideologi tidak bisa dititipkan kepada orang lain. Perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dibawa oleh kader yang 100% lahir batin, lahir dari Nahdlatul Ulama. Maka 2024 besok ini sudah menjadi tekad bulat keluarga besar PKB, bahwa kita tidak ingin hanya menjadi maf'ul, saatnya PKB juga menjadi fa'il, tampil menjadi pemimpin nasional Republik Indonesia. Kalau soal ideologi tidak usah dikhawatirkan, Gus. Pulau Sami sama dengan jenengan. Bahkan saya dulu ketika SMP sempat mondok di Pagelan. Magelang itu wonten pondok Pagelan dekat Tegal Rejo. Kulo tanya, Kiai sinten zamane? Oh, Kiai Hamam. Kiai Hamam itu adik angkatan abah kulo teng Bireng. Derek Hadratus Syekh Basim As'ari. Maka Pak Anies bilang, kulo santrine Kiai Hamam. Kiai Hamam santrine Kiai Hasim. Boleh kan kalau saya mengaku cucu muridnya Mbah Hasim As'ari? Itu yang disampaikan Pak Anies. Jadi sama, soal tahlilan, soal sholawatan, monggo. Saya biasa ikut rotiban sholawatan para habaib di mana-mana. Itu. Nah kalau soal 212 itu hanya strategi politik ketika Pilgub di Jakarta. Waktu itu di Jakarta saya itu kontestasi lawan politiknya berat, Gus. Musuh Pak Ahok dengan kekuatan dana, dengan kekuatan birokrasi, semua di sana. Nah, saya dan teman-teman itu hanya punya satu kekuatan, yakni Allahu Akbar. Maka sepakat teman-teman waktu itu Allahu Akbar, dan alhamdulillah janji Allah terbukti. Allahu Akbar tidak bisa dikalahkan. Lo tanglet malih ini soal HTI pripun, Pak? Khilafah karena jenengan itu disampaikan di mana-mana, isu perubahan itu sekarang dipelesetkan. Awas, hati-hati. Ini Pak Anies jadi nanti akan menjadi khilafah. Pak Anies jadi akan merubah ideologi menjadi khilafah, membuang NKRI. Beliau menyampaikan, kakek saya A.R. Baswedan itu pahlawan nasional, ikut berjuang kemerdekaan NKRI. Sama dengan Gus Muhaimin. Gus Muhaimin adalah cicit dari Mbah Bisri Samsuri, juga pahlawan nasional. Maka tidak mungkin cucu-cucunya ini mengkhianati orang tuanya. Tidak mungkin kita mengkhianati NKRI, karena kita adalah pejuang-pejuang NKRI. Jadi ini pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin ini adalah penerus para tokoh-tokoh pahlawan nasional, Pak. Jadi selesai, clear, tidak ada masalah. Kemarin kita gandengan dengan sebelah kiri 10 tahun karo PDI. Wis ana manfaate, sing kiri kita ajak ke tengah. Sing urung sholat, ayo akhir gandeng PKB NU terus gelem sholat. Gelem latihan wudu meskipun lengene urung dilengken. Lumayan Pak, gelem wudu Pak. Yakin apa boten? Yang kiri kita ajak ke tengah. Terus sekarang saatnya yang kanan kita ajak ke tengah. Alhamdulillah wis gelem jalan waton. Pada saatnya nanti semuanya akan menjadi minan nahdliyin.
DPC Kabupaten Tegal, Bapak Idos beserta seluruh jajarannya, yang kita banggakan Bupati kita Ibu Umi Azizah, sekaligus juga Ketua Muslimat beserta para ibu-nyai yang hadir sedoyo, perempuan bangsa yang kita banggakan, Habib Ali, Ketua DPC Kota Tegal, Mas Zubat, Ketua DPC Kabupaten Brebes beserta seluruh jajarannya, Ibu Nadifah DPR RI yang sekarang hari ini bertanggung jawab membesarkan seluruh dapil Brebes, Tegal, nanti dibantu Pak Fuad Hidayat, juga siap untuk membesarkan insya Allah DPR RI Kabupaten Tegal Brebes tidak hanya 2, insya Allah 3 kursi. Allah. DPR Provinsi dan para caleg, Pak Wasari, Mas Aziz, kalau DPR RI-nya 3, DPR Provinsi juga wajib 3 kursi. Allahumma amin. Para kader-kader DPRD Kabupaten Tegal Brebes, Kota Tegal, juga para calon-calon legislatif DPRD Kabupaten, insya Allah semuanya hasil maksud dadi kabeh. Allahumma. Kota Tegal minimal 20 kursi lah, Kabupaten Brebes 15 cukup lah. Kota Tegal berapa Bib? 8, 10 kursi. Allahumma. Dan seluruh para kiai, ibu nyai, hadirin hadirat, kader-kader PKB, seluruhnya yang saya muliakan, saya banggakan, alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini kita bertemu silaturahim di bulan yang mulia Rabiul Awal. Kita niatkan siang hari ini kita hadir dalam rangka takdiman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan siang hari ini menjadi salah satu bukti rasa cinta kita, mahabbah kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diakui menjadi ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besok di yaumil qiyamah. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ini perlu dipertegas aminnya ini, karena sekarang sudah ada yang mulai sing amin jarine diganti kobul. Kalau sholat walad dolim kobul batal sholatnya, harus amin gitu. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, pemilu legislatif, pemilu presiden tinggal 5 bulan lagi. Alhamdulillah, di saat yang lainnya hari ini masih galau, ijek bingung golek pasangan, alhamdulillah PKB telah menetapkan pilihannya, Gus Muhaimin Iskandar maju bersama Bapak Haji Anies Baswedan. Kalau yang lainnya hari ini masih ribut nopo sepatu, macak PKB sudah tinggal jalan. Ini semua adalah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang mungkin tidak ada yang menyangka, semua orang pakar-pakar politik tidak ada yang memprediksi
menyaksikan kalau Pak Muhaimin akhirnya berjodoh dengan Pak Anies Baswedan. Semua kaget, bahkan Pak Muhaiminnya sendiri juga kaget. Tiba-tiba ketemu nih karo Pak Anies. Ini sekali lagi yang mempertemukan Pak Muhaimin dengan Pak Anies. Ini insya Allah kita yakin ini adalah jalannya Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, memang ketika muktamar PKB di Bali ini sudah menetapkan secara bulat bahwa Gus Muhaimin ketua umum PKB harus maju di Pilpres 2024. Ini adalah amanat muktamar. Karena apa? PKB melihat 2024 ini adalah peluang yang besar, di mana panggung politik besok tidak ada incumbent, panggung yang terbuka lebar. Maka saatnya PKB harus mantap untuk mengusung Gus Muhaimin maju di Pilpres 2024. Yang kedua, PKB alhamdulillah hari ini menurut survei-survei yang kredibel. Karena sekarang kita kalau ada pengumuman hasil survei jangan langsung percaya. Banyak survei-survei abal-abal, banyak lembaga-lembaga konsultan orderan. Tapi survei yang kredibel, dipercaya, itu menyampaikan bahwa PKB kalau pemilu hari ini sudah masuk 3 besar, bahkan insya Allah 2 besar nasional. Tentu kesempatan ini harus kita jaga. Jangan sampai hanya karena ulah 1-2 orang kita tercerai-berai. Kita harus jaga kekompakan, kesolidan untuk mewujudkan PKB besok menjadi pemenang pemilu 2024. Salah satu cara yang efektif, Gus Muhaimin ketua umum harus masuk di kertas suara Pilpres, karena di situ nanti ada kotel efek. Kalau bahasanya santri, ono mutaaddi. Kalau Gus Muhaimin masuk di kertas suara, ini mutaaddinya luar biasa. Tidak hanya maf'ul 1, maf'ul 1000, tapi insya Allah menambah jutaan suara PKB. Ini berkah yang namanya elektoral, berkah limpahan suara Pilpres kepada partai pengusung. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa harus Gus Muhaimin? Karena PKB punya ideologi, punya cita-cita besar, tidak hanya untuk NKRI tetapi juga untuk menjaga kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah. PKB punya cita-cita untuk memperjuangkan pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, guru-guru ngaji, guru-guru agama kita. Ideologi tidak bisa dititipkan kepada orang lain. Perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dibawa oleh kader yang 100% lahir batin, lahir dari Nahdlatul Ulama. Kita ini selalu menjadi penentu pemenangan Pilpres. 4 kali Pilpres, di mana di situ ada PKB, disitulah yang akan menang di Pilpres. Tapi selama ini PKB masih menjadi maf'ul, masih hanya ikut mendorong kemenangan Pak SBY 2 kali,
kemenangan Pak Jokowi 2 kali tanpa ikut muncul di kertas suara. Maka 2024 besok ini sudah menjadi tekad bulat keluarga besar PKB bahwa kita tidak ingin hanya menjadi maf'ul, saatnya PKB juga menjadi fa'il, tampil menjadi pemimpin nasional Republik Indonesia. 3 hal inilah yang menjadi dasar kenapa Gus Muhaimin ngotot, bukan kepentingan pribadi, bukan ambisi pribadi, tetapi demi kebesaran PKB dan demi kebesaran Nahdlatul Ulama. Maka dimulailah perjuangan itu 2 tahun yang lalu. Gus Muhaimin deklarasi capres, kita ambil mikot di ujung timur di Banyuwangi, nyun sewu, di kantor PCNU Banyuwangi. Itu deklarasi pilpres pertama kali. Saya dengan para kiai-kiai dan para gus-gus mendampingi Gus Muhaimin. Mulai kita muter tanah Jawa, bahkan seluruh Indonesia. Istilahnya kita ini pengen matoi sawahnya sendiri, matoi sawahnya NU. NU itu ibaratnya adalah sawah yang besar, subur. Kalau tidak segera dipatoi, sawahnya NU ini akan menjadi rebutan dan jarahan orang-orang di luar NU. Tidak hanya jarak, kalau kita kan matroi satu persatu, orang luar itu masuk bawa bulldozer, Pak. Maka kita mulai muter kemana-mana, hingga akhirnya kita juga pamitan ke Pak Jokowi karena beliau sebagai presiden yang kita hormati. Izin Bapak, saya dan Gus Muhaimin mulai muter matroi sawah NU. Kita juga silaturahim ke tokoh-tokoh, akhirnya kita ketemu dengan Pak Prabowo. Ketemu saling membutuhkan. Gerindra pengen maju tidak cukup kursinya, harus koalisi. PKB juga butuh teman koalisi, maka kita adakan deklarasi waktu itu di Sentul, Jakarta. Deklarasi PKB dengan Gerindra. Cuman sayangnya baru deklarasi antar partai, belum deklarasi capres cawapresnya. Alasannya waktu itu jik gegasian, nunggu nanti kalau ada tambahan partai yang bergabung. Mulailah kita deklarasi dan mulai kita muter waktu itu. Pak Prabowo kita kenalkan kepada para masyayikh di Jawa Tengah, Jawa Timur. Sebulan, 2 bulan, sampai setengah tahun durung jelas iki sido apa ora. Bulan puasa Ramadan kemarin hampir 1 tahun, kiai-kiai mempertanyakan sido ora iki Gus Caimin maju. Kader-kader DPC DPW mempertanyakan jadi apa tidak pasangan Prabowo Muhaimin. Ibarat orang pacaran, kita ini sudah jalan hampir setahun runtang runtung, tapi statusnya nggak jelas. Apa yang kuat ini? Lah dari situlah PKB mulai paham, PKB mulai sadar setelah Lebaran kemarin, apalagi dengan munculnya figur-figur yang lain. Muncul nama Pak Erick Thohir, muncul nama Mas Gibran. Kita semakin paham dan siap-siap. Akhirnya puncaknya ketika kita harlah di Solo. Harlah di Solo waktu itu saya yang dipasrahi Gus Muhaimin menjadi ketua panitia. Gus sampean sambutan.
atas nama panitia sekaligus ngomong pilpres, opo unek-uneke sampeyan kokno. Gus Muhaimin bicara datar-datar saja. Saya waktu itu menyampaikan, Pak, menyampaikan secara terbuka bahwa PKB proposalnya tidak berubah dengan siapapun, koalisi apapun. PKB hanya mengusung nama tunggal Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden atau wakil presiden. Kita buka pintu lebar-lebar. Sekaligus acara Harlah di Solo itu kita niati tawaf wadah dari Gerindra. Begitu kita buka pintu, Pak, semua masuk. Mbak Puan ngajak ketemu Pak Muhaimin, Mas Ganjar ngajak ngopi, terus juga Golkar ngajak ketemu, partai-partai ngajak silaturahim. Mulailah kita berhitung, mulailah kita mencermati, termasuk waktu itu kita ketemu juga dengan Pak Anies Baswedan. Gus Muhaimin ketemu Pak Ganjar, monggo. Begitu ditawari ketemu Pak Anies, Gus Muhaimin sampean wae Gus sing ketemu. Sampean dhisik, akhirnya saya ketemu dengan Pak Anies. 4 mata, 1,5 jam lebih. Saya harus memastikan cocok apa ora karo PKB gitu, Pak. Maka ketemu pertama dengan Pak Anies saya sampaikan, Pak, jenengan niku terus terang berat di PKB, saya bilang itu. Lah kenapa? Framingnya jenengan itu, jenengan sudah masbur 212, Pak. Niki kiai-kiai berat ini, Pak. Maka harus jelas akidah jenengan, ideologinya itu seperti apa. Kita pengen tahu, Pak. Beliau menyampaikan, kalau soal ideologi tidak usah dikhawatirkan, Gus. Kulo sami sama dengan jenengan. Bahkan saya dulu ketika SMP sempat mondok di Pabelan. Magelang itu wonten pondok Pabelan dekat Tegalrejo. Kulo tanya, Kiai sinten zamane? Oh, Kiai Hamam. Kiai Hamam itu adik angkatan abah kula teng Kebuireng. Derek Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Maka Pak Anies bilang, kula santrine Kiai Hamam. Kiai Hamam santrine Kiai Hasyim. Boleh kan kalau saya mengaku cucu muridnya Mbah Hasyim As'ari? Itu yang disampaikan Pak Anies. Jadi sama, soal tahlilan, soal sholawatan, monggo. Saya biasa ikut rotiban sholawatan para habaib di mana-mana. Itu. Lah kalau soal 212 itu hanya strategi politik ketika Pilgub di Jakarta. Waktu itu di Jakarta saya itu kontestasi, lawan politiknya berat, Gus. Musuh Pak Ahok dengan kekuatan dana, dengan kekuatan birokrasi, semua di sana. Nah, saya dan teman-teman itu hanya punya satu kekuatan, yakni Allahu Akbar. Maka sepakat teman-teman waktu itu Allahu Akbar, dan alhamdulillah janji Allah terbukti. Allahu Akbar tidak bisa dikalahkan. Itu di Jakarta. Wong Jakarta senengane Allahu Akbar. Kalau nanti di Jawa Tengah, di Jawa Timur kita bareng dengan PKB, kula nderek. Jawa Tengah senengane tahlilan, ayo tahlilan, kula insyaallah apal siap imam tahlil. Sholawatan, saya biasa sholawatan dengan para habaib. Kula tanglet malih, nek soal HTI pripun, Pak? Khilafah
Karena jenengan itu disampaikan di mana-mana, isu perubahan itu sekarang dipelesetkan. Awas, hati-hati. Ini Pak Anies jadi nanti akan menjadi khilafah. Pak Anies jadi akan merubah ideologi menjadi khilafah, membuang NKRI. Beliau menyampaikan, kakek saya A.R. Baswedan itu pahlawan nasional, ikut berjuang kemerdekaan NKRI. Sama dengan Gus Muhaimin. Gus Muhaimin adalah cicit dari Mbah Bisri Samsuri, juga pahlawan nasional. Maka tidak mungkin cucu-cucunya ini mengkhianati orang tuanya. Tidak mungkin kita mengkhianati NKRI, karena kita adalah pejuang-pejuang NKRI. Jadi ini pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin ini adalah penerus para tokoh-tokoh pahlawan nasional, Pak. Jadi selesai, clear, tidak ada masalah. Dari situ, Pak, ini yang perlu kita sampaikan di keluarga-keluarga kita. Karena nanti pasti akan muncul hoax, isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Awas, perubahan. Nanti NKRI Pancasila hilang, ganti khilafah. Itu adalah ketakutan-ketakutan musuh-musuh politik kita. Perubahan kita sudah jelas punya kaedahnya. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Apa yang terbaik dan baik tinggalannya Pak SBY, tinggalannya Pak Jokowi, program-programnya yang baik wajib kita teruskan bersama-sama. Wal ahdu, kita harus siap mengambil. Sing ora apik ya didandani. Harga beras melambung tinggi, petani-petani susah rekoso. Ini tata niaga beras harus dirubah, diperbaiki untuk kesejahteraan petani. Rono sakniki hobine impor-impor, bawang, brambang impor, akhirnya petani Brebes nangis kabeh. Gini apa badan? Ini harus diperbaiki tata niaga beras. Inilah perubahan di situ. Soal pendidikan juga begitu. Masih banyak anak keluarga kita yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. PPDB, zonasi semerawut di mana-mana, betul? Terus juga ketimpangan sekolah-sekolah swasta kurang diperhatikan. Wong sing negeri-negeri bae sing diopeni tidak boleh. Ini harus dirubah. Semua lembaga pendidikan swasta negeri harus mendapatkan hak dan bantuan yang sama. Guru-guru honorer, luwih maneh guru-guru agama. Ya Allah, kalau miris melus dodo, Pak. Guru-guru honorer sing nang Kemenang beda adoh karo sing nang Dinas. Kemenang sak wulan 250, 300. Sementara P3K yang banyak diambil dari Dignas semua. Tidak boleh terjadi. Ini harus dirubah. Kita wajib untuk mensejahterakan para guru-guru kita, karena nasib Indonesia ini di tangan anak-anak didik. Guru-gurunya harus kita utamakan. Inilah perubahan-perubahan. Jadi perubahan itu tidak kok terus dibedol, dirusak, tidak. Tapi sekali lagi, yang baik kita pertahankan, yang kurang baik kita rubah, kita perbaiki untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Maka ketika
bulan Agustus tepat 1 tahun koalisi PKB dengan Gerindra, DPW dikumpulkan di Jakarta, kita evaluasi bersama. Seluruh DPW sepakat kalau memang di sana kita tidak dihargai, tidak dihormati, maka kita harus keluar mencari tempat di mana kita dihargai, di mana kader NU dihormati. Ini menyangkut marwah, martabat PKB dan keluarga besar NU. Kita sepakat untuk lompat keluar dari koalisi. Ini tentu berat, Pak, dan resikonya juga berat. Bahasa sederhananya, opo gak bahaya tak? Nah ini. Tapi demi cita-cita besar, Gus Muhaimin harus siap untuk lompat pagar. Dilalai, Pak, PAN Golkar masuk di koalisi. Diharlah PAN, tiba-tiba Pak Prabowo mengumumkan ganti nama Koalisi Indonesia Maju tanpa rebukan dengan PKB. Sorry, jelas bahwa PKB sudah tidak dikehendaki, PKB sudah tidak dikehendaki di koalisi, maka kita harus keluar. Cuman kalau keluar, kita harus keluar dengan terhormat. Ojo metu koyok layangan putus, kleyang biar orang jelas. Maka waktu itu dirembuk, iki piye metune? Ya, PDI membuka pintu, tapi ternyata kita di sana ya jadi maf'ul maneh, kerja bakti. Santri-santri rokan nang pondok wis tuwuk, Pak. Wis tuwuk rokan itu. Gitu loh. Di Pak Prabowo sudah tidak mungkin. Maka yang peluang terbesar adalah dengan Nasdem dan Pak Anies. PKB belum bisa memutuskan waktu itu, hari Selasa, karena PKB tidak bisa meninggalkan para sesepuh, para kiai-kiai. Maka hari Selasa, Rabu, Kamis, Gus Muhaimin perintah 3 hari harus sowan matur para kiai-kiai. Gus Halim ditugasi matur kiai-kiai Jawa Timur, ke Pelosok, ke Lirboyo, ke Situbondo, ke Tebuireng, ke Langitan, kiai-kiai Jawa Timur. Saya ditugasi untuk matur kiai-kiai Jawa Tengah, Jawa Barat, yang luar Jawa ditelponi. Kita lapor dumateng para kiai perkembangan terakhir, terus langkah yang aslah, yang manfaat seperti apa, kiai? Kiai-kiai alhamdulillah mengamini, wes kowe ikhtiaro ijtihad politik nang lapangan kepiye, kiai-kiai arep ndongakno, kiai-kiai arep dukung, asal niatmu ikhlas min, asal niatmu hanya untuk iklahi kalimatillah dan iklahi ahlus sunnah wal jamaah. Gus Badawi waktu niku nembe umroh. Lah, kesempatan ini Gus Badawi umroh, istikharah nang Mekah, cedak karo Baitullah. Akhirnya Gus Muhaimin matur Gus Badawi, dan keluarlah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wis mangsane PKB golek rombongan-rombongan sing gelem dijak berjuang alal birri untuk cita-cita yang baik dan takwa kepada Allah. Wala ta'awanu, ojo melu rombongan-rombongan, komplotan-komplotan alal ismi wal udwan sing mung dadekke dosa karo permusuhan, perpecahan.
Itu yang dipegang oleh Gus Muhaimin. Santri simbol perjuangan resolusi jihad Nahdlatul Ulama, di mana NU, kiai, santri, bunyai bersatu padu untuk membebaskan NKRI dari penjajah Belanda. Maka kita niati deklarasi itu kemarin menjadi kemerdekaannya NU yang kedua, untuk memperjuangkan kemerdekaannya NU yang kedua. Di situ Pak, yang deklarasi niku hanya PKB dan Nasdem. Ini yang perlu jenengan pahami. Demokrat mundur, kita hormati. PKS waktu itu masih berpikir. Jadi kalau hari ini PKS masuk, niku makmum masbuk kiai. Mboten usah kuwatir. Makmum masbuk niku. Siapapun hari ini yang mau mendukung pasangan Amin, kita sambut dengan tangan terbuka. Marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Politik itu soal fa'il dan maf'ul, kembali lagi Pak. Gus Dur telah mengajari kita, ketika Gus Dur jadi presiden, siapa yang mengusung? Poros tengah Pak, bukan partai nasionalis, poros tengah. Di samping PKB, ono PAN, ono PK yang hari ini menjadi PKS, ono juga PAN, Partai Bulan Bintang, Yusril. Mereka yang mengusung Pak. Mula Gus Dur biar dawuh, saya ini jadi presiden tidak modal 1 rupiah pun, modal saya hanya dengkul, dan itu pun dengkulnya Amin Rais. Itu Gus Dur. Kita harus cerdas berpolitik Pak. Kita harus paham berpolitik, bahwa politik itu adalah tujuan, kekuasaan. Siapa yang ikut mendorong? Jujur, kita butuh bantuan PKS untuk Jawa Barat Pak. PKB belum begitu besar seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Butuh bantuan PKS di DKI Jakarta, di Sumatera Barat, di Aceh. Itu teman-teman PKS, ikhwan yang akan bekerja. Itu niki pilpres Pak, dudu pilgub, dudu pilkada kabupaten. Jawa Tengah, Jawa Timur yang bertanggung jawab penuh PKB dan Nasdem. Jawa Barat, DKI, biar teman-teman PKS yang bekerja. Ini koalisi Pak. Ono sing MWC NU sing sanjang kali pulau. Wah, tapi Kiai Marzuki pun dawuh Gus, kalau kita masuk PKS, baiatnya batal NU. Gini apa betul? Itu kalau kita masuk, kalau kita noblos, kita hari ini menjadi imamnya. Waja'alna lil muttaqina imama. Hari ini kita imamnya. Kita imamnya Pak, makmum mereka itu. Dan ini terus Kiai Marzuki kemarin teng Pekalongan dia pun ngendika, lah kudune lah yo ngerti ana kaul jadid kaul qadim. Mosok santri bingung Gus, kaul jadid kaul qadim. Kiai Marzuki niku dawuhe ngeten. Kemarin kita gandengan dengan sebelah kiri 10 tahun karo PDI. Wis ana manfaate, sing kiri kita ajak ke tengah. Sing urung sholat, ayo akhiri gandeng PKB NU terus gelem sholat. Gelem latihan wudu meskipun lengene urung dilengken. Selumayan Pak gelem wudu Pak. Nggih napa mboten? Yang kiri
kita ajak ke tengah. Terus sekarang saatnya yang kanan kita ajak ke tengah. Alhamdulillah wis gelem jalan waton. Pada saatnya nanti semuanya akan menjadi minan nahdiyyin. Pada saatnya nanti semuanya akan menjadi NU. Allahumma. Jadi tidak ada kekhawatiran itu. Ini yang penting saya sampaikan. Tapi ini perjuangan yang berat, Pak. Perjuangan yang berat. Maka butuh kesolidan, kekompakan dan doa para masyayikh, doa para bunyai, zikir kita bersama-sama. Berat, Pak. Hari ini juga kita akan mendeklarasikan majelis zikir al-amin. Kita ini hanya punya dekengan pusat, Pak. Dekengan itu kudu pusat, ini perjuangan berat. Maka perbanyak membaca ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Ini berat, Pak. Sudah kita hitung. Begitu deklarasi muncul, sore Pak Muhaimin sudah dapat surat cinta dari KPK. Ini memang saya matur secara pribadi kepada beliau. Sampeyan cak kudu maju. Sampeyan nek orang maju fitnah gede. Maju ujiannya gede. Mending jupuk maju baik. Karena kalau tidak maju, Pak, saya itu awal muter tinggal kiai-kiai, beberapa niku pun ngilingno. Gus, ora usah ngotot-ngotot, paling caimin ora wani maju. Kan akeh kasus, ono durian, ono iki. Terus ada lagi gus-gus yang ngendika, ora usah ngotot-ngotot, Gus, paling kok tekan mburi. PKB kuwi direntalke. Sapa sing arep nyewa direntalno. Ini yang saya catat, Pak. Saya matur ke Gus Muhaimin, sampeyan kudu maju. Ini menjadi jawaban. Kita buktikan bahwa sampeyan tidak terlibat kasus, tidak ada urusan dengan korupsi. Sampeyan harus maju. Ini menjadi bukti bahwa PKB punya harga diri, PKB punya marwah, PKB bukan partai rentalan yang hanya dijual ke sana kemari. Ini, Pak. Maka ini menjadi bukti. Tapi kalau digolek-goleki masalahnya, kasus 2012 kok dimunculno 2023, niku jenengane hukum menjadi alat politik. Kita bismillahi tawakkalna billah. Jadi jenengan ojo kaget kalau ada isu KPK, isu ini. Itu vitamin dalam berpolitik, Pak. Dan Gus Muhaimin sudah terbukti menjadi kader yang memang siap. Wes dibontang-banting, bola-balik ditekuk, bola-balik. Alhamdulillah PKB hari ini masih menjadi partai yang besar. Ditekuk bola-balik. Ini kemarin juga masih banyak. Jadi saya berharap yang penting saat ini solid. Tidak ada lagi isu-isu soal PKB Gus Dur, PKB Muhaimin, sampun hatam. PKB konflik sudah hatam kita sekarang. Sudah hatam itu. Jadi jangan kita utek-utek malih soal itu. Karena sekali lagi mereka itu takut kalau NU PKB ini kompak, Pak. Maka dengan berbagai cara, kan isu soal Muhaimin pengkhianat, Muhaimin kudeta, ini wiridan 5 tahunan, Pak. Muncul ketika mau pemilu dimunculkan lagi.
Untuk apa? Memecah belah kita. Untuk apa? Agar PKB dan NU tidak kompak. Maka wis ora usah diladeni, yang penting kita ittihadul afham, samakan persepsi kita. Keluar dari gedung ini kita sudah harus ittihad, satu persepsi bahwa NU harus menjadi fa'il di Republik Indonesia, PKB harus memimpin di Republik Indonesia. Apapun resikonya kita hadapi bersama-sama. Kalau kita sudah ittihadul afham, tinggal ittihadul harokah. Pergerakan kita harus sama, sosialisasikan amin 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 di mana-mana. Itu ittihadul harokah. Bersamaan dengan itu, sosialisasi caleg kabupaten, sosialisasi caleg DPRD provinsi, sosialisasi caleg DPR RI harus satu nafas, satu tarian. Mari, saya berharap kita saling mengisi ruang masing-masing. Endi sing durung digarap, desa ngendi kita garap. Sing wis digarap kancane ora usah digarap. Mosok jeruk makan jeruk. Caleg siji rebutan sak kampung, akhirnya wong bingung kabeh. Udahlah. Sing wis wingi digarap Mbak Nat, biar digarap Mbak Nat. Sing wingi tinggalane babe digarap Mas Fuad. Digarap caleg-caleg itu kita bisa berbagi luas. Pak Wasari punya lahan garapan sendiri, Mas Musafa punya lahan garapan sendiri, Mas Ijos punya garapan sendiri. Itu loh, Mas Aziz Ijos punya garapan sendiri. Jangan tabrak-tabrakan. Caleg kabupaten juga seperti itu. Kalau kita bisa berbagi, kulo yakin sekali lagi Kabupaten Tegal akan muncul sebagai pemenang 2024. Kabupaten Brebes juga harus menang 2024. Kota Tegal harus menang 2024. Dapil mriki niki adalah serambinya PKB Jawa Tengah, Pak. Mula-mula pesen kali Gus Solah, pesen karo Mas Zubat, derek titip kali Kiai Hudallah, pripun Brebes. Wong Tegal wis menang, Cirebon menang, Brebes di tengah-tengah kudu menang dhewe iki lho. Niki menang. Jadi harus rata, mulai Tegal, Brebes, Pekalongan, Cirebon. Ini adalah basis NU semua, Pak. Nanti gitu. Kalau kita sudah menang di Pilpres Pileg, bonusnya kita akan memiliki bupati kader NU, kader PKB. Bu Umi siap-siap maju maneh. Brebes ayo boleh. Gus Solah siap maju betul Bu. Harus kader NU. Dan bonusnya lagi kita akan punya gubernur kader NU, kader PKB. Itu yang membedakan Gus Muhaimin dengan kader NU yang lain, Pak. Jadi jenengan ampun kaget. Ini dua pasang ini lagi bingung golek jodoh, Pak. Ketika kemarin Gus Muhaimin masih di dalam skema-skema politik, tidak ada yang ngitung NU, Pak. Ini yang membuat Gus Muhaimin berdegdeg. Karena di Pak Prabowo itu muncul Pak Erik, muncul yang namanya Mas Gibran. Sementara di PDI yang kuat itu Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Sementara di Pak Anies itu wakilnya Pak AHY. Tiga pasang, satu pun tidak ada kader NU. Tapi begitu Gus Muhaimin ambil resiko keluar, hari ini kartu-kartunya NU hidup lagi.
Mula aja kaget kalau hari ini yang kuat di Pak Ganjar itu ada Pak Mahfud, Mbak Khofifah ini juga ditimang-timang Pak Prabowo. Ini jangan kaget, apalagi muslimat, aja kaget. Bedanya jelas Pak. Kalau Gus Muhaimin yang jadi wakil itu fakil sungguhan Pak. Karena Gus Muhaimin punya kekuatan partai politik. Gus Muhaimin jadi wakil presiden akan dikawal 100 kursi di DPR RI. Akan dikawal kursi DPR di provinsi 30 kursi. Di Tegal 20 kursi, di Brebes 15 kursi, dikawal bupati wali kota PKB. Kita akan punya kekuatan Pak. Tapi kalau ya mohon maaf yang lainnya itu Pak, ya kembali lagi kita menjadi maf'ul, hanya menjadi pelengkap. Nanti wakil presiden tugasnya mingkon ngeresmek ke masjid potong pita. Wakil presiden mingkon buka acara pengajian makini khatamah. Tapi kalau Gus Muhaimin, beliau yang sudah punya pengalaman di DPR, ketua DPR, punya pengalaman di menteri, dan satu lagi punya kekuatan politik, tidak bisa disepelekan. Ini yang akan memberikan warna-warna perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Maka dari situ saya berharap Majelis Zikir Al-Amin terus dikumandangkan zikir, sholawat kita setiap malam. Kerja-kerja politik di bawah. Sekali lagi saya ingatkan DPR, satu tarian nafas pileg dan pilpres. Aja nganti ono DPR sing mau mikir dheweke tok, mau mikir nama dia tanpa mau ngomong pilpres. Tak titeni sesuk dadine. Tak titeni sesuk dadine. Sampai meskipun suaranya di dapil itu paling banyak, tapi kok pilpres kalah, ojo ngarep-arep oleh posisi di komisi, ojo ngarep-arep jadi ketua fraksi, ojo ngarep-arep jadi pimpinan dewan. Kita pengen kader-kader yang betul solid, mau berjuang untuk kebesaran PKB. Ini yang maju adalah ketua umum kita Pak. Ketua umum Pak, beda kaya pilpres wingi jek rokan Pak. Kerja bakti. Kalau hari ini yang maju adalah ketua umum kita, maka kita harus satu tarian nafas. Pileg dan pilpres harus jalan beriringan. Insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dukungan para kiai-kiai, doa para ibu nyai, insya Allah pasangan Amin akan memenangkan Pilpres 2024. Allahumma. PKB Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal akan menjadi pemenang 2024. Allahumma. Bupati, wali kota, gubernur akan diisi oleh kader-kader